Halo, balik lagi dengan 9 Project dengan saya Kemal. Saat ini saya lagi ada di F Coffee. Di mana di belakang saya ada mesin roasting yang besar, kapasitas 7 kg, yang nantinya bakal digunakan oleh Mas Roaster di F Coffee ini untuk menjelaskan gimana cara ngerostingnya, gimana menggunakan mesin ini. Langsung aja kita panggil Mas Takim. Mas, Iya. gabung. Sehat, bro? Sehat, alhamdulillah. Ini dia nih. Kenalin diri dulu. Kenalin ya, nama saya ini Rama Mustaqim. Oh, gua ya kalau lebih keren ya. Iya, gua. Nama gue Rama Mustaqim yang biasa dipanggil Takim sih. Kalau nama pasarnya Kims. Banyak orang panggil Kim Jong Un. Kim Jong Un. Nama kalau malam jadi Kimberly. Iya. Oke, nih Mas, ini di belakang ada mesin roasting kapasitasnya 7 kilo. Iya. Udah full max kapasitas 7 kilo atau gimana? Itu full max-nya 7 kilo. Ah. Jadi kalau hitung dari kemarin kita dari RPM-nya, volumenya, rotasi per menitnya ternyata lebih baik itu di 3 kilo sama 5 kilo. 5 kilo dan 3 kilo itu lebih efektif. Ya? Lebih efektif. Okay. Dari hitungan RPM-nya kan. Gede banget ya. Ya gede. Ini fungsi-fungsinya boleh jelasin sedikit nggak? Mungkin panel ini apa sih kegunaannya? Nah, walaupun saya tahu sih ya, biar pada yang lain tahu gitu. Nah kan kita sebagai roaster kan kita harus memperhatikan mesinnya dulu kan. Dari bagaimana sih mesin ini mentransferkan panasnya ke beans kan. Ada yang konduksi, konveksi, atau mungkin modern sekarang mau buat orang radiasi mungkin ya, dari sinar matahari. Oh, roasting pakai radiasi sinar Nah, matahari. mungkin beberapa ratus tahun kemudian mungkin. Kan mungkin saja kan? Iya, mungkin banget. Nah, kalau kita mesin ini konveksi. Konveksi. Iya, jadi Kain dong konveksi. Nah, ini untuk menghidupkan putaran drum. Oke. Yang ini yang pertama. Ada panel untuk drum, boleh dekat lagi kameranya sedikit ya. Untuk ini lihat kan. Nah, ini nih. Nih, panel yang pertama untuk Putaran drum, Putaran untuk hidupin drum. putaran drum. Nah, yang Yang kedua ini untuk pendingin, cooling lah bahasa Inggrisnya. Oke, kan. cooling fan. Iya. Nah, ini untuk putarannya. Agitator cooling. Iya. Oke. Nah, untuk ini burner. Api satu. Oh, burner satu, burner dua. Jadi di dalam itu ada 2 api. Ada 2 api, kiri dan kanan. Negara apinya nggak ada kan? Nggak ada. Di atas ada. Di atas ini adalah bin temperatur. Bins temperatur Suhu di sini kacangnya. Nah, ini ada timer. roasting time. Iya, pas kita ini Drum temperatur atau environment temperaturnya? nggak ada, cuman ada Oke. bin. Iya. Lalu untuk apa namanya? Speed drum Speed drum? nggak ada juga. Nggak ada juga. Jadi speed drum tidak ada, air Iya. temperaturnya tidak ada. Iya. Untuk airflow? Airflow ada di Oke, belakang. airflow ada mainin di belakang. Hmm. Yang sebelah sana ya? Ya, ini Oke. kalau kita di sini ngunci nih. Itu ada Nah. cyclone di belakang. Ada. Oke. Ini kan satu nih, Nah. 2, kedengar nggak? Kedengeran. 3, 4, 5. Itu udah Oh. kebuka secara full lah. Udah full ya, 5 Full. step full 5. ya. Oke. Apa kita langsung coba hidupin mesinnya nih? Oke. Mumpung ada orderan juga kan? Iya. Arabica Temanggung, order ya di F Coffee. Promosi lagi gua. Di sini banyak banget kan beansnya kalau nggak salah. Banyak. Ada Bali, Toraja, Gayo, Flores, Robusta Temanggung, Arabica Temanggung, terus apa lagi ya? Mega Mendung. Mau pilih yang mana tuh? Jadi dari Sabang sampai Pokoknya Merauke ya kopi Nusantara lah ada. kita ya kan. Nusantara ada semua. Oke, itu buat nyalain mesinnya ya. Nah, itu Nyalain. oke, Nah, ini nyala. yang seperti gua bilang tadi ya kan, untuk ngidupin drumnya. Nah, Langsung muter. langsung muter. Habis dinyalain gitu, drumnya Terus muter, apalagi? ini nih, Di situ ada apa tuh? aliran gasnya sih. Aliran gasnya. Kita buka. Nah, Oke. kan udah ada indikatornya ada nih. Indikatornya di sini. Nah, biasanya sih kita makainya di 50 atau 60 kan. Dan ininya jangan lupa ditutup nih airflow. Ya enggak? Baru kita hidupin apinya.
Ini suhu sampai berapa nih? Kan ini beans temperatur ya? Iya. Kita nggak ada air drop temperatur, jadi untuk masukin beansnya itu? Nah itu kan tergantung roaster juga sebenarnya kan dari bahan baku yang dia miliki atau yang mau dia roasting kan. Kalau gua sih dari bahan bakunya cara kan harus ini bukan? Iya, kan harus ngitung. Gayo wine? Itu Arabica. Oh, enggak, di sini ada tulisan Gayo wine. Kirain langsung mau roasting Gayo wine. Nah, ini kan Arabica Temanggung nih. Setelah kita lihat dari kadar air, density-nya, segala macamnya. Kalau mau belajar bisa ke tempat Bang Kemal atau ke sini juga bisa. Ke sini juga bisa. Di sini ada pelatihan barista. Bagaimana cara mengukur masterize, density, baru kita tentukan nih dropnya masuknya ke dalam drum nih. Itu udah berapa suhunya? 207. 207 nggak apa-apa. Taruh di hopper dulu ya? Iya. Aduh. Taruh di hopper dulu, kan ada gate hopper. Ini hopper gate. Ini berapa? 5 kilo. Pantesan berat. Oh, di atas ya. Sampai harus naik bangku. Nah, kita tunggu suhu drumnya sampai 210. Sekarang 209. 1 derajat lagi. Oke, itu 210. Nah, oke, kita masukin ya. Tinggal ditarik. Oh, didorong. Timernya jangan lupa nih. Oke. Targetnya mau di drop di apa? 200. Sebenarnya kalau dari warna medium to dark. Medium to dark. Kalau target suhu ada nggak? Ada di 225 sih. Ini kan udah biasa di roasting di sini ya. Udah. Jadi dia punya profile dan punya target yang punya tersendiri. Oh, dari risetnya atau memang awal-awal kita riset dulu untuk cita rasa kopi house blend yang untuk cappuccino, kopi latte dan kopi susu. Merangkup 3 hal itu kan. Ya gitu. Oh, ini buat espresso nantinya. Ya, buat house blend. Espresso base buat house blend. Oh, buat house blend. Pakai Arabica Temanggung di sini house. Ya, Arabica Temanggung. Tapi di blend lagi sama robustanya. Oke. Robusta Temanggung juga. Robusta Temanggung. Jadi Temanggung bersaudara. Temanggung bersaudara. Oke, ini sebutannya apa nih? Jendela. Jendela intip. Ada di atas ya? Iya, ini checker, sampel spoonnya. Iya. Sekarang lagi tahap drying ya, bener nggak nih? Bener. Ntar salah nih kan yang roaster itu. Karena saya salah ya. Iya. Jadi tahapnya apa aja? Kalau ini kan kalau kita merujuk dari sebuah file roasting Crown ya. Soalnya pernah ikut training di Crown juga ya. Dia ada fase namanya fase endothermic. Yang mana biji kopi itu menerima panas. Kan? Dari ada beberapa dari green bean, terus kemudian ke pale green, kemudian ke yellow, kemudian ke gold, kemudian ke brewing ya. Brewing baru post crack. Browning. Saya agak lupa juga. Iya. Kebiasaan pakai roasting template nih. Jadi udah ketahuan udah agak lupa karena ada roasting template, artinya di jam terbangnya sebenarnya udah tinggi. Nah, itu di 210 tadi dibilang crack ya? Gue masih kepikiran nih. Soalnya yang biasa gue lakukan ataupun di tempat mesin lain tuh ada yang di 180 udah crack gitu. Kenapa ya? Apa emang setiap mesin beda-beda ataukah kopinya beans temperaturnya beda-beda gitu? Nah, ini crack tadi kan? Iya. Di 208. 208, iya. Kadang-kadang di 210. Kan? Nah, yang perlu kita pertanyakan sebenarnya, ada nggak kiblat untuk kopi yang harus kita patokkan itu? Kayak orang Muslim nih patokannya kan ke Madinah, Mekah kan, sholat gitu kiblatnya Ka'bah. Nah, untuk kopi ada nggak?
Ini yang gua tanyakan para roster. Kalau ada yang tahu jawabannya, komen aja langsung di bawah ya, karena saya dan dia dan mungkin banyak roster lainnya juga pengen tahu ya. Soalnya gini, biar kita bisa berpatokan ya. Kalau misalnya patokannya misalnya 180 harus first crack, sedangkan di mesin ini belum. Nah itu kan iya. Why? Gitu. Why? Nah ini first crack nih. Ini udah first crack start first cracknya udah tadi di 208. Ini masih fase first crack, belum end first crack 1 ya. Iya. End first crack 1, first crack aja udah 1. Nah, kalau dibuka-buka gini pengaruh nggak? Kalau kita lebih mendetail sebenarnya pengaruh. Jangan dibuka, lebih baik gitu. Kan kita jualan. Iya. Jadi ada orang kopi itu bilang kalau kita kan kita jualan gitu. Kan jadinya harus tahu benar-benar pastiin ya. Lebih teliti, lebih detail, jadi hasil yang dikeluarkan tetap terjaga. Ini kayaknya lagi teliti banget, dari tadi dikeluar masuk. Udah dinyalain agitator dan fan-nya, cooling fan-nya. Tinggal nunggu keluar aja. Bagus loh hasilnya. Rata semua. Cakep. Ini tadi ngerosting sambil diajak ngobrol, digangguin ya. Tapi hasilnya oke banget. Dan ngeliatnya enak. Enak banget. Jadi benar kata-kata Bang Piping tuh, semakin banyak jam terbang untuk merosting, jadi pilihnya semakin ketemu. Iya. Udah berapa lama memang pakai ini? Sudah berapa lama memang memakai ini? Setahun. 1 tahun udah pakai. Enak lah. Agitatornya kenapa diberhentiin? Nah, tadi kan udah kita putar tuh. Udah agak bertumpuk di sini kan. Iya. Ini kalau cooling itu lebih banyaknya di sini sebenarnya, di daerah sini. Oke. Penyerapan panasnya lebih cepat. Jadi nggak dimanfaatin gitu untuk diputer. Nah, kalau misalnya udah beberapa menit baru diputar lagi. Dan di bawah itu agak udah dingin, baru diputar lagi untuk yang atasnya ini ke bawah. Gitu. Oke. Kan biar berputar. Lebih cepat mana nih kalau menurut? Kalau menurut gua lebih cepat kayak gini. Lebih cepat untuk didiamkan dulu, biarkan cooling ke bawah, disedot dulu udaranya, baru diputar lagi. Oke. Kan logikanya itu, kalau misalnya kita putar terus, kan dia berputar terus ya. Kalau ini kan diserap dulu yang bawah. Oke. Oh, yang bawahnya dingin dulu, diputar lagi, ntar yang atasnya bisa. Nah, ini kan udah dingin nih. Kita keluarin kan. Sebenarnya masih banyak banget pembahasan yang pengen ditanyain ke Mas Takim juga. Tapi kita keep buat nanti saat mungkin lagi berunding bareng atau sesi ngobrol ya sama roster lain gitu, kita bikin biar lebih seru gitu. Nah, tapi ada satu lagi nih, Mas. Apa tuh? Kim, ada satu lagi nih. Apa? Ini ada yang namanya biji yang lebih muda warnanya dibandingin biji kopi yang lainnya. Nah, ini sebutannya apa nih? Sebutannya sih kalau orang roster bilang bahasa kerennya ya. Bahasa keren ya? Quakers ya. Quakers oat. Quakers. Makanan. Nah, itu sih bahasa kerennya. Nah, ini Quaker ini kenapa bisa begini nih? Kenapa dia bisa lebih terang dibanding teman-temannya? Teman-temannya. Sebenarnya kalau kita lebih mengkulik atau lebih detail lagi, banyak sih perhatiannya atau penjelasannya, faktor-faktornya dari biji ini. Tetapi secara umum nih, ini biji mentah. Sebenarnya kan ada banyak varian tuh, dari densitas, densitinya,
masturasnya, kadar airnya kan, atau paritasnya yang di hulu. Oke. Karena di dalam satu kebun itu bukan hanya satu paritas. Kayak di Gayo juga ada ating super, ating pucuk, tim-tim, barubon, dan macam-macam. Jadi ada beberapa variabel yang menentukan kenapa dia seperti ini ya. Iya, benar. Tapi mungkin next itu bakal kita bahas lebih tuntas. Berhubung juga ada suara azan, kita akhiri sampai di sini. See you in the next video. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Kalau ada sesuatu yang salah, ada yang perlu diperbaiki, atau ada yang masukan-masukan dari teman-teman semua, silahkan langsung di kolom komentar. Satu lagi, kopi itu enak tahu. Iya. Arabica juga Robusta, bersama-sama kita tertawa, nikmati malam bersama kawan. Kopi hitam selalu jadi pilihan. Ada kopi susu, kopi buat kamu, kopi istimewa setelah lelah bekerja. Yuk dinikmati kopi seduhan kami hanya di sini, hanya di sini. Hey, yuk kita ngopi, yuk kita ngopi, enggak sendiri, enggak sendiri. Yuk kita ngopi bersama menghibur diri. Yuk kita ngopi, yuk kita ngopi, enggak sendiri, enggak sendiri. Yuk kita ngopi bersama menghibur diri.